Teman-teman, hari ini kita sudah berada di ruangan MGMP Bahasa Inggris ya, dan ini peserta daripada MGMP Bahasa Inggris teman-teman. Dan itu memang pesertanya cukup ramai. Mari kita simak wawancara berikutnya. Terima kasih. Kita lihat di sini antusias peserta MGMP sungguh luar biasa. Itu hampir seluruh sekolah itu sudah mengirimkan para wakilnya dari setiap bidang studi tadi yang sudah disediakan, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris, mata pelajaran IPA, dan juga mata pelajaran matematika, diwakili oleh 2 orang guru dari sekolah masing-masing ya. Dan ini teman-teman baru sebagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan. Yang kami hormati Bapak Ketua Pokjawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan. Yang kami hormati Ibu Fasilitator Daerah MTS Mata Pelajaran IPA Kabupaten Aceh Selatan, serta yang kami hormati para hadirin undangan yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, guru merupakan agen utama pembaharu dalam pendidikan. Guru harus senantiasa memotivasi diri supaya menjadi motivator terbaik bagi peserta didik. Motivasi diperlukan agar guru selalu inovatif dalam menciptakan model pembelajaran, strategi, dan metode pembelajaran. Hari ini, MGMP MTS melalui program bantuan Pokja GTK Madrasah mempersembahkan acara yang sangat inspiratif bagi guru, yakni pengembangan keprofesian berkelanjutan guru madrasah sanawiyah untuk mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Untuk memuliakan acara kita, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Jamaluddin SAG. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin mohon duduk kembali. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua K2FFTS Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Matani SPD. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama sekali, mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa bersama-sama mengikuti acara pembukaan MGMP Aceh Selatan, yang terdiri dari MGMP Matematika, yang kedua MGMP IPA, yang ketiga MGMP Bahasa Inggris, yang seharusnya kita mengusulkan sebanyak 4, tapi alhamdulillah juga kita bisa gol 3. Hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Pemat, Bapak Haji Dalami Hasma SAG. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawas Kabupaten Aceh Selatan, dan juga Ibu Pasda yang mewakili dari rekan-rekan yang lainnya. Kemudian juga staf dari Kasimapenda yang kami hormati, Ketua MGMP Kabupaten Aceh Selatan, namun ini Bu Susi. Kemudian Ketua Pokja, masing-masing Pokja, Bahasa Inggris, IPA, dan Matematika yang kami muliakan. Dan guru-guru kami semua sebagai peserta pada hari ini yang saya muliakan, dan tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua sebagai garda terdepan memajukan madrasah di masa akan datang. Pada kesempatan ini kami atas nama K2M MTS Aceh Selatan berterima kasih yang tidak terhingganya kepada panitia atau ketua panitia beserta anggotanya yang senantiasa telah siap dan sukses membuat kegiatan ini. Ini merupakan satu kerjasama yang sangat luar biasa. Kami dari K3M memang mengapresiasi yang luar biasa ini, karena kegiatan ini sangat punya makna yang sangat baik untuk kemajuan madrasah yang akan datang. Namun kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah dukungan dari World Bank Dunia yang sudah mengiyakan program kita ini dengan bukti telah meng-ACC kegiatan kita ini, walaupun di sana sini belum selesai finalnya, namun kita semangat dan partisipasi ini bukan karena uang kita bekerja, tapi karena kemauan kita bekerja. Inilah hasilnya yang sangat luar biasa. Maka pada hari ini kami mengharapkan kepada kita semua yang telah hadir pada hari ini betul-betul mengikuti dengan seksama sesuai dengan aturan PKB yang akan kita lakukan ini. Dan juga yang sangat kami apresiasi luar biasa, Bapak Kasih Pemat
pada hari ini turut bersama-sama kita beserta Pokjawas. Walaupun beliau dalam suasana banyak sekali tugas yang harus diselesaikan, namun kegiatan ini juga tidak kalah pentingnya untuk memajukan madrasah di masa akan datang. Kemarin juga saya jumpa dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Beliau sangat berkeinginan hadir pada hari ini, namun ada tugas yang lain sangat penting. Beliau semalam berangkat ke Banda Aceh. Maka kepada kita, saya kemarin menerima langsung dari beliau, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat beliau untuk mewakili yang lain sebenarnya, tapi ini tidak kalah penting. Bapak kasih kita memang atasan kita yang menghandle kegiatan ini. Maka oleh karena itu, sekali lagi beliau minta maaf yang sebesar-besarnya. Maka pada hari yang berbahagia ini juga ada sebagian mungkin teman tidak hadir, ada kegiatan lain yang saya bagi tugasnya. Ada yang mengikuti acara tahlilan, ada yang mengikuti acara ini. Namun ini kemarin sudah saya sampaikan, per bidang nanti ada yang mengikutinya. Matematika ada kepala madrasah di sana kami taruh. Kemudian bahasa Inggris juga ada, IPA juga ada. Yang mungkin IPA hari ini berlanjut kegiatannya. Mudah-mudahan yang kepala madrasah yang kami titip sebagai pemantau kegiatan ini, onnya K2M, tolong diikuti dengan seksama. Ada kegiatan guru-guru kita ini, ada semacam bimbingan dan arahan di mana mereka nanti tidak tahu dengan kegiatan ini. Ini merupakan cikal bakal kemajuan pendidikan di Aceh Selatan. Maka guru yang dikirim ini adalah orang-orang yang terpilih. Maka jangan sampai ke sini nanti keluar masuk. Itu harapan saya. Harapan saya dari kedua K2M MTS Aceh Selatan, pada saat dikirim ke sini adalah mewakili madrasah atau mewakili bidang studi. Tolong ini nanti sesudah didapat ilmu di sini disampaikan kepada guru-guru yang tidak terkapal. Karena pada saat itu sangat mendesak kami membuat kegiatan ini, membuat proposal dan semuanya. Siapa yang dapat langsung kami masuk. Maka jangan berkecil hati yang tidak dapat. Alhamdulillah ada kegiatan lain yang akan kita lakukan melalui MGMP Mandiri. Mungkin ini sebagai kata sambutan dari kami. Sekali lagi kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang diwakili oleh Bapak Kasih Pemak, segera membuka acara ini, semoga berlangsung dengan sukses. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua K2M MTS Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya acara pembukaan program PKB Guru Madrasah Sanawiyah sekaligus materi umum moderasi beragama oleh Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Dailami Hasmar SAG. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, khalaqal insana min 'alaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat serta hidayah Allah pada hari yang berbahagia ini telah dapat kita berkumpul di ruangan yang amat berbahagia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian
guru berkelanjutan bagi guru madrasah atau PKB yang insya Allah telah dapat hadir seluruhnya dari 3 pokja yang diundang, yaitu pokja bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dan matematika. Salawat beserta salam keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya yang kita berharap akan nanti mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kokarwas yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ketua K2M Sanawiyah, Bapak atau Ibu pengurus MGMP Sanawiyah, Bapak Ibu para Ketua Pokja IPA, Bahasa Inggris dan Matematika, dan teristimewa juga kepada Pasda Ibu Lida Fitri yang telah hadir di tengah-tengah kita sebagai pemateri pada hari ini. Juga teristimewa sekali pada teman-teman seluruhnya, para Dewan Guru yang hadir di tengah-tengah atau di dalam ruangan yang berbahagia ini. Sangat berbahagia sekali kami hadir di sini dalam rangka bersama-sama Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dalam rangka kegiatan PKB yang telah dicanangkan atau di-launching oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang insya Allah pada tanggal 21 Oktober tahun 2020 yang lalu telah di-launching. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai awal pembukaan kami, titip salam bagaimana disampaikan oleh Ketua K2M tadi, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan, yang sedianya beliau hadir di tengah-tengah kita untuk mengisi pembukaan ini sekaligus mengisi materi. Namun karena panggilan tugas dan dinas malam tadi beliau berangkat ke Banda Aceh. Karena itu beliau menitipkan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan dapat mengikuti kegiatan kedinasan atau yang akan dilaksanakan sampai hari atau 1 minggu di Banda Aceh. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua kami sampaikan sangat berbahagia sekali bahwa kami hadir di sini adalah teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kerabat keluarga kita yang mungkin juga hari ini kebetulan diberikan kepercayaan kepada kami untuk duduk sebentar di seksi pendidikan madrasah sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua K2M. Ini adalah sebuah amanah bagi kami untuk menjalankan tugas dan kedinasan di kantor Kementerian Agama. Yang ketiga selanjutnya, berbangga kita bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, SYIKI adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, telah banyak melahirkan program-program inovasi, program-program madrasah yang kita sebut dengan keprofesian berkelanjutan atau PKB bagi guru. Hal ini mungkin patut kita sahuti dengan arif dan bijaksana, bahwa selama ini tanpa kucuran dana dari pusat pun kita KKG MGMP bisa berjalan, apalagi dengan kegiatan yang telah didukung pendanaan ini oleh World Bank atau bantuan dari negara-negara yang lain untuk kemajuan madrasah. Karena itu apa yang disampaikan oleh Ketua K2M tadi, bahwa dalam hal ini kami atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas terlaksana semua kegiatan yang telah dirancang oleh KKG, MGMP,
dalam Kabupaten Aceh Selatan. Wabil khusus hari ini adalah Pokja IPA, Pokja Bahasa Inggris, dan Pokja Matematika. Mudah-mudahan ini terus bisa maksimal dalam rangka kegiatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, sekali lagi atas nama Kepala Seksi Pendidikan Madrasah mengucapkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami di kantor dalam kapasitas ini adalah sebagai Dewan DCU, sebagai pengendali atau sebagai pemantau. Maka hal ini kemarin juga kami meninjau keadaan atau situasi kegiatan di Ibtidaya di Min 13 Aceh Selatan bersama dengan Pokjawas dan Kokarwas Provinsi. Dan ini terus kita pantau, terus kita dukung, kita memberikan support untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan bagi guru. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, hari-hari terakhir di tahun 2021 ini mudah-mudahan juga keadaan semakin membaik, kondisi semakin bagus, sehingga kegiatan-kegiatan rutinitas guru, kegiatan proses PBM bisa berjalan maksimal. Kemudian selanjutnya kami sampaikan bahwa dalam rangka kegiatan kemajuan KKG dan MGMP, wabil khusus hari ini adalah Pokja IPA, Pokja Bahasa Inggris dan Matematika. Kami sangat berharap dan berpesan bahwa kegiatan ini diikuti dengan seksama, dapat menunjang profesi Bapak dan Ibu sebagai guru masing-masing bidang, sehingga apapun akses informasi untuk kemajuan proses Bapak dan Ibu dalam rangka hadir di tengah-tengah atau di hadapan para siswa dapat Bapak dan Ibu geluti, Bapak dan Ibu kenyang, Bapak dan Ibu ambil semua informasi-informasi yang ada dari fasilitator. Apalagi dalam keadaan yang semacam ini, terus kita bersaing atau menghadapi global atau sistem global yang semakin ketat persaingannya. Aplikasi-aplikasi semakin banyak untuk guru. Karena itu patut berbangga kita bahwa madrasah tidak jauh tertinggal dalam mengguluti, mengakses, mengaplikasikan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Hari ini alhamdulillah kita untuk ANBK Ibtidaya sudah selesai simulasi. Kemudian alhamdulillah kemarin juga ANBK untuk Sanawiyah dan Aliyah telah berjalan maksimal. Ini menunjukkan bahwa madrasah hari ini telah hadir dengan berbagai kegiatan yang sifatnya apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam keadaan yang semacam ini. Daring atau online merupakan suatu pilihan dan tantangan dalam kita melaksanakan program-program kegiatan pembelajaran. Tentunya juga Bapak dan Ibu juga harus eksis, harus mampu, harus kalau bahasanya telaten, harus menguasai. Tanpa itu kami pikir terus kita akan tertinggal atau terus akan tersaingi dengan teman-teman yang lain. Karena itu kemampuan Bapak dan Ibu dan tenaga pendidikan di masing-masing madrasah tentunya kami berharap terus untuk bisa berpacu dalam kegiatan-kegiatan sebagai tantangan masa depan pendidikan di madrasah. Karena itu patut kita bersyukur beberapa event, beberapa kegiatan tenaga pendidikan madrasah, operator, guru dan sebagainya telah mampu melahirkan berbagai inovasi-inovasi dalam rangka tujuannya tak lain dan bukan untuk memajukan madrasah. Karena itu Bapak dan Ibu, dengan mengucapkan, sama-sama kita mengucapkan
basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara program pengembangan keprofesian berkelanjutan guru madrasah sanawiyah MGMP Aceh Selatan Aceh 002 MGMP IPA MTS Aceh Selatan dan bahasa Inggris dengan ini kita nyatakan dibuka. Baik, dan Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kami juga lanjut ya nampaknya karena waktu ya. Ada sering lagi, ada langsung saja atau doa dulu? Baik. Itu saja mungkin sebagai arahan dan bimbingan, dan kembali nanti mungkin setelah sesi doa atau acara secara tertib acara ini kita lanjutkan dengan kami mengisi sedikit tentang moderasi beragama. Itu saja mungkin, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan selamat mengikuti kegiatan di masing-masing Pokja, Sanawiyah, IPA, kemudian bahasa Inggris dan matematika. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan yang telah membuka acara PKB Guru Madrasah Sanawiyah. Selanjutnya, marilah sama-sama kita menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat memberkahi acara kita. Kepada Bapak Jamaluddin SAG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma innaka 'afuwwun karim alim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijaddina wa lijaddatina wa lilustadina wa lijami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, perhatian semuanya bagi peserta MGMP. Meskipun acara pembukaan telah selesai, mohon untuk semua mapel mengikuti materi dari Bapak Kasih, yaitu materi moderasi keberagaman, karena itu salah satu materi dari wajib dari program PKB ini. Jadi bagi peserta yang matematika dan bahasa Inggris tidak boleh pulang dulu, dengarkan sekali materi dari Bapak Kasih. Itu saja. Ini kita lagi break ya. Sengaja kami buat seperti ini biar kita jangan tahu dan semuanya. Ini pada saat federasi beragama, semua MGMP, bahasa Inggris, IPA, matematika harus wajib ikut. Ini materi kita nih. Kemudian ada nanti dokumen foto bersama menurut ini kita cabut pasang, Kita sudah instruksikan kepada ketua MGMP yang mewakili seluruh MGMP yang ada seperti itu. Terima kasih. Lihat WA, lihat grup. Bapak Ibu mohon perhatian. Grup. Hari ini merupakan kegiatan dari MGMP. Jadi nanti kalau ada kepala madrasah yang meminta atau meminta tolong mengisikan dokumen, tolong diisi. Karena ini on dari kepala madrasah. Jadi onnya, kalau kami pengawas ke kepala madrasah K2M, onnya di MGMP. MGMP kemana onnya nanti? Di madrasah. Atau bisa saja berkolaborasi, membuat kelompok-kelompok 4 orang satu kelompok di prakteknya di satu madrasah. Itu kupas saya. Kalau kami tidak salah seperti itu. Tidak sendiri-sendiri, boleh aja bergabung. Misalnya bahasa Inggris ada dekat 4 orang, gabung di sebuah madrasah itu, praktek di sana, mengambil videonya di sana, semuanya sana. Jadi mungkin kami sebagai pengawas juga ikut
memantau. Jadi jangan ada istilah nanti Bapak Ibu bekerja nggak dipantau. Pemantauannya untuk MGMP ada dari pengawas, ada dari K2M pelaksananya. Jadi in on ini sudah diatur demikian. Kami pengawas ke K2M, K2M ke MGMP, MGMP ke madrasah. Jadi ini ada teman-teman kami dari kepala madrasah yang onnya pada hari ini di sini sebagai apa namanya observasi pemantauan aja. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi ada manfaat. Jangan ada di antara kita itu dalam arti asal kalau bahasa Aceh seperti Botimon bungkuk memenuhi apa namanya itu hitungan dalam keranjang. Mentimun yang enggak apa itu yang enggak jelas masuk yang enggak laku masuk ke keranjang sebagai hitungannya. Itu jangan ada di pikiran kita. Karena melalui MGMP inilah kita coba. MGMP ini kita coba. Ini berkelanjutan, namanya PKB berkelanjutan. Program ini 4 tahun, Bu. Jadi kalau tahun ini mungkin sebagai uji coba kepada kita, tahun depan pasti kita akan sukses. Jadi keberhasilan pada tahap pertama menjadi pedoman untuk tahap berikutnya. Ini mohon maaf pada Bapak Ibu, hari ini betul-betul kita belajar bagaimana membuat RPP, bagaimana kita masuk ke dalam kelas. Jadi supervisi pembelajaran itu nanti dipimpin oleh Pasda dan dari K2M. Ini kami nanti perlu melihat Bapak Ibu mengajar perangkat pembelajarannya bagaimana. Nah, di sini sama-sama kita belajar. Artinya kita bertanggung jawab kepada diri kita dan kelompok kita. Ren, dari situ pas foto ke depan, bantu foto dari situ aja. Yang full aja. Yang Bapak Ipa mohon berdiri di depan untuk ambil dokumentasi. Maskernya tolong dipakai ya Bapak Ibu. Tiga aja. Ada ketua K3M, Jawa, ketua Pasda. Nah, mereka pamit. Kita pamit. Ya. Lagi. Pasda. Jawa, Jawa. Sudah belanja. Dan siapa ambil ya?
Untuk laporan wajib masker ya. Nggak perlu nanti untuk posisinya merah biar ibu kesini. Bilang satu doa ya. Satu, dua, tiga. Buka apanya? Maskernya. Operasi beragama. Ya, seyogianya juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang mengisi materi ini. Namun demikian, mengingat program DKB ini terlalu amat padat dan kita ber-17 Desember harus sudah laporan selesai semua untuk Direktur KSKK. Sekali lagi saya mohon maaf karena ini kita terpacu karena di akhir tahun lembaga kita memberikan kucuran dana yang dibantu oleh dana hibah dari World Bank. Karena itu satu sisi kita bersyukur karena kita berbahagia dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan pengembangan untuk guru di madrasah. Adapun materi ini kami mohon izin pada Bapak dan Ibu, tentu mungkin guru-guru saya di hadapan saya ini adalah guru-guru yang sudah profesional yang kita sebut dengan guru berprofesi, tentu juga sudah diberikan tunjangan yang amat luar biasa untuk sebagai penghargaan daripada pemerintah melalui sertifikasi dan dana-dana lainnya. Mohon maaf juga, saya yakin di antara Bapak-Bapak dan Ibu sekalian tentu juga tidak semuanya mendapatkan profesi guru dan tentunya mungkin akan berangsur akan mendapatkan profesi guru tersebut. Dan saya yakin juga di antara Bapak dan Ibu ada yang masih non ya, masih ada. Mudah-mudahan program pengembangan guru ini juga akan menjadi manfaat bagi Bapak-Bapak dan Ibu yang masih non PNS. Dan kita doakan mudah-mudahan program berikutnya dan sedang didata sekarang yaitu melalui P3K, insya Allah data Bapak-Bapak dan Ibu untuk kota Aceh Selatan sudah selesai kita. Mudah-mudahan tahun 2022 kota itu turun lagi dari Jakarta dan kita berharap bisa membantu Bapak-Bapak dan Ibu yang selama ini honor atau berbakti di madrasah. Untuk formasi itu
Kabupaten kota cuma hanya mengusulkan kota. Ini sebagai informasi dulu awalnya bagi Bapak Ibu, dan kami juga sangat terenyuh dan sangat prihatin, sangat karena kondisi hari ini. Kita setelah pengangkatan tahun 1999, kemarin baru ada tahun 2019 47 orang ya Pak, 49 orang itu aja sana. Selebihnya tidak ada lagi. Ada 1-2 dan sangat tertutup, bukan tertutup karena mungkin kota untuk Kementerian Agama sangat-sangat terbatas. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengusulkan kota dan insya Allah tahun 2022 keluar kota dari Kementerian Agama, dari Menteri Aparatur Negara. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa berkompetisi, bisa memilih pemilihan untuk P3K. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan moderasi beragama, tentunya juga kami mohon izin dan mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak tepat sasaran apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Karena yang namanya mewakili tentu mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Tapi cuman kami hanya mengisi beberapa menit saja, karena mengingat juga waktu nanti akan banyak kita berdiskusi dengan pasca kita yang telah hadir untuk pelajaran yang pertama, yaitu Ibu Lida Fitri. Bapak dan Ibu yang berbahagia, diberi judul kepada kami moderasi beragama. Yogianya sekali lagi disampaikan ini oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama atau sekelas pejabat yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan. Boleh disajikan oleh Bapak Kepala Kantor, boleh disajikan oleh Bapak Kasubag, boleh juga pejabat lainnya atau setingkat kasih. Baik Bapak dan Ibu, nah ini dia. Tentu mungkin di antara Bapak dan Ibu sudah banyak tahu, dan Pak Mawar yang hampir terdengar oleh saudara dan pemilih. Ini kurikulum saya atau biodata tempat tanggal lahir 69 di Krungklut pada tanggal 19 Maret. Ada 1 istri, kemudian ada 4 orang anak. Alhamdulillah kemarin bersama dengan Pak Haji Sapurja kami melaksanakan wisuda anak kami atau anak kami yang tua, Ibu Nabi ya. Oh, Ibu yang tua. Terus saya yang paling tua, kelahiran 99. Kemudian ada yang nomor 2 sedang kuliah di bahasa Inggris Rusia pada semester yang ketiga. Kemudian yang ketiga ini Muhammad Murtada, 1 orang, satu-satunya anak laki-laki saya sedang belajar di Darul Ulum. Ini juga berkat bimbingan, ada Ibu Mariani di sini, ada teman-teman guru-guru sanawiyah Simpang 4. Kemudian yang terakhir ini setelah selang 12 tahun ada lagi Allah berikan amanah pada kami yang sekarang baru berusia 5 tahun, sedang di RA. Kemudian riwayat pendidikan saya pada tahun 80 tamat MIN, tepatnya di MIN Krungklut, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu. Kemudian juga SMP tahun 83, nyampak saya perilu SMP lagi. Kemudian lanjut dengan SMA 89. Ini sekilas mungkin riwayat saya, Bapak dan Ibu, di antara mungkin kenal wajah dan tak kenal mungkin latar belakang. Kemudian terakhir kita di YIN Araneri tahun 19 selesai. Dan alhamdulillah pada waktu itu kita juga di IPA bersama dengan teman-teman yang lain. Ada Pak Mas Rizal di sini, ada Pak Khairul Amiza, ada Ibu Bariyah Amna, kemudian ada Khairul, Pak M. Ali Nur, kemudian senior kita dulu Pak Martin Elnur, bersama-sama di IPA atau di Terbiah. Kemudian riwayat pekerjaan. Pada tahun 1997 kita diangkat menjadi pegawai negeri sampai tahun 2000 menjadi guru di Mangklub pada saat itu. Pada saat kami
diangkat di situ. Baru usia manklud itu pada saat itu diberi nama manklud baru 1 tahun dinegerikan, yaitu dinegerikan pada tahun 96, dan kami diangkat sebagai guru pemula atau sebagai guru tenaga baru di situ. Sampai tahun 2000 masa konflik kami ditugaskan untuk menjadi kepala MTS swasta di Sipang dalam suasana ya berdiri dan Pak Satri dan diberi amanah oleh pemerintah membantu di MTS Sipang. Kemudian pada tahun 2003 sampai 2005 saya diberikan amanah di Madrasah Sanawiyah Negeri Tua Bakung yang sekarang nomenklaturnya sudah berubah menjadi RSN 2 Jakarta. Kemudian pada tahun 2005 sampai 2013 termasuk saya yang terlama mungkin di jajaran pada saat itu. Karena lagi-lagi kembali karena kader kita pada saat itu masih terlalu kurang. Untuk pegawai negeri, untuk guru-guru di madrasah itu masih kurang. 2005 sampai 2013 saya harus menetap, nggak boleh keluar dari kandang. Kalau sudah masuk ke kandang, Pak Sabrinya hanya dibit-bit kata kunci. Akhirnya pada tahun 2013 saya dikeluarkan oleh Pak As'ari untuk menghirup udara segar setelah 8 tahun kurang lebih dikandangkan atau di Surabaya. Sudah dikandangkan Pak Baku, dikandangkan Pak Sabi, betul. Karena posisi secara geografis kita di sana ini ada Ibu Ida, ya maksudnya karena memang kedudukannya atau posisinya di pesisir pantai, kita harus masuk dari Kediruding atau dari arah Lembang ke Surabaya. Alhamdulillah sekarang Pak Zainal yang bersama dengan Pak Musliar SPD di MSN Sanawiyah 2, mudah-mudahan ini terus eksis dalam rangka pengembangan informasi-informasi yang sekarang sedang ditayang secara online Sendas TV. Itu sana. Baik, kemudian pada tahun 2013 saya diberikan amanah, dicabut oleh Pak Azhari, kemudian didudukkan di MAN 4. Pada saat itu MAN Utara, sekarang MAN 4. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2021 dan minta bantu ke MAN 1, pulang balik kurang 3 tahun. Dan baru pada Februari, tanggal 4 Februari 2021 yang lalu kita diminta untuk membantu di kasih pendidikan madrasah. Ya, yang namanya diminta, yang namanya dibantu, diminta bantu atau didudukkan atau diamanahkan tentu juga kita maklum saja dan mengerti saja yang menjalankan tugas-tugas pokok sebagai kepala seksi pendidikan madrasah sebagai salah satu unsur teknis di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Tentu segala sangkut paut menyangkut dengan guru, data, kemudian hak-hak, penempatan, rotasi, mutasi, atau apa saja yang ada sangkut pautnya dengan guru, maka diemban tugaskan kepada seksi pendidikan madrasah. Tentu juga kami selama beberapa bulan, 6 bulan atau 7 bulan yang sudah berjalan di seksi pendidikan madrasah merasa terlalu berat untuk kami pikul tugas dan tanggung jawab. Tetapi karena ini adalah sebuah amanah yang dititipkan, ya dengan segala daya dan upaya kemampuan kami akan terus kami bekerja maksimal dalam rangka pengembangan seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Jakarta. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya ini kami berdua ya masih waktu muda-muda dulu tetapi sudah ada anak 4 orang. Ini yang kemarin baru sudah, kemudian ini yang bahasa Inggris, ini sudah lulus, dan ini masih IPK pada Bapak. Baik Bapak dan Ibu,
Saya banyak mengencang pendidikan di umum dan sedikit mungkin di madrasah. Mungkin berbeda dengan bapak-bapak dan ibu sekalian yang banyak di madrasah dan sedikit di umum. Tapi kalau saya di SMP kemudian SMA kemudian baru di UIN dan di awalnya juga di IPDA. Bapak dan ibu yang berbahagia, ada ayat yang saya bacakan tadi, yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Berbahagia kita hari ini bahwa apa yang diprogramkan oleh pemerintah ini untuk kita, untuk orang-orang yang menuntut ilmu, untuk orang-orang yang berilmu, untuk mengangkat derajatnya. Dan ini sebuah janji Allah. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang derajat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Hari ini mungkin beberapa kurun yang waktu yang lalu madrasah sepertinya orang tidak menerima. Kesannya waktu kami kecil-kecil dulu, mohon maaf, kalau guru-guru madrasah itu Pak Sabri ngekon kuning kubiahlinya kon guru madrasahnya dihai tak pilih, kemudian sepatu, kemudian celana dan sebagainya waktu kami di madrasah dulu pada tahun 70-an. Subhanallah. Bukan fenomena atau bukan ciri khas madrasah, tapi kesannya kalau yang katua-tua ada yang kelahiran yang lagi sudah lepo Pak Jawa, Pak Ketua kalian, yang timun-timun buku itulah yang datang ke madrasah pada saat ini. Tapi akhir-akhir ini kan Allah, janji Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman beberapa derajat. Saya yakin itu pada ayat Allah dan firman Allah. Alhamdulillah hari-hari madrasah semakin baik, semakin menjadi minatan atau rebutan di kalangan masyarakat dan patut kita berbangga. Siapapun dia mungkin ketika kita telah masuk dalam wilayah madrasah, maka patut kita berbangga bahwa hari ini madrasah sudah lebih baik daripada beberapa kurun waktu yang lalu. Baik Bapak dan Ibu, diberikan sedikit waktu untuk saya menyampaikan program pengembangan keprofesian pendidikan, yaitu untuk musyawarah guru mata pelajaran yang hari ini kita buka. Baik, ini sedikit saja slide yang kami persiapkan dengan judul moderasi beragama. Bapak dan Ibu, kita ketahui ada beberapa panduan hukum terhadap moderasi beragama. Yang pertama sekali ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Azazi Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia. Kemudian tahun 1999 Nomor 165 ada tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3889. Kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Kemudian ada Perpres 83. Kemudian ada Keputusan Direktur Jenderal 7272 2019. Kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Dirjen 897 tahun 2021 tentang petunjuk teknis rumah moderasi beragama. Selanjutnya kita coba lihat pengantar. Kenapa moderasi beragama perlu? Karena Indonesia sebagai sebuah negara yang memuat banyak sekali keberagaman yang terdiri dari beragam suku bangsa, adat istiadat, kemudian agama yang bermacam-macam. Maka di masa ini sering sekali kita diterpa oleh isu tentang ada namanya radikalis, ada teroris, pokoknya ISIS itu apalagi Pak? ISIS. Kemudian ada gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu yang mungkin semakin hari semakin tumbuh secara terang-terangan. Kemudian menyuarakan ideologi mereka, aksi teror, penculikan, penyerangan, bahkan
Pengoboman pun kian marak terjadi di mana. Maka dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki oleh negara, maka menjadi yang kuat dalam bentuk radikalisme di Indonesia, muncul kelompok-kelompok ekstrim. Nah, ini ada kelompok yang ekstrim yang kian hari semakin mengembang sayapnya, kemudian difaktori berbagai hal seperti sensitivitas kehidupan beragama, maksudnya aliran kelompok ekstrim dari luar negeri, kemudian bahkan permasalahan politik dan pemerintahan pun turut mewarnai. Maka di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Sebenarnya moderasi beragama itu 1400 tahun yang lalu Rasulullah pun, Allah Subhanahu wa taala pun sudah mencanangkan itu. Artinya keberagaman beragama itu boleh hadir di atas dunia ini, tapi tidak untuk satu, yaitu menyangkut dengan akidah. Lakum dinukum. Saja kita pegang. Kenapa ini dipublikasikan kembali moderasi beragama ini? Karena pada beberapa kurun waktu yang lalu kita lihat di Jakarta, di mana-mana dan sebagainya, ini desakan dari luar dan sebagainya untuk menghimpit dunia Islam semakin sangat kuat. Maka pada tahun 2019 Bapak Menteri Agama Luqmanul Hakim Saifuddin menggaungkan ini kembali, mengangkat materi-materi semacam ini untuk membuat benteng-benteng pertahanan sehingga tidak dan tumbuh berkembang radikalisme atau kehancuran kesatuan bangsa gara-gara agama. Baik Bapak dan Ibu, kemudian kita lihat apa itu moderasi beragama. Secara bahasa disebutkan bahwa moderasinya berasal dari bahasa Latin yang berarti kesederhanaan, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dan sikap sangat berlebihan dan kekurangan. Dan ini kita dapat di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang menyediakan dua pengertian kata moderasi. Pertama sekali, yakni pengurangan kekerasan. Kemudian yang kedua, menghindari keekstriman. Orang Kementerian Agama itu saya pikir ada anak tata Brunonya bahasa ya. Itu sudah moderasi beragama. Kita saling menghargai keyakinan, tapi hal yang sangat sensitif saya sampaikan tadi nyangkut dengan akidah. Jangan ajak kita untuk ke agama yang lain. Ini hal-hal yang sangat sensitif. Kemudian sedangkan dalam bahasa Arab moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasitiyah. Wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawassut, yaitu di tengah-tengah, berdiri pada posisinya, atau i'tidal, adil, dan tawazun yang berimbang. Maka orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Dalam bahasa Arab pula kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai semuanya mengisyaratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan yang ekstrim tadi. Hanya nagok karu-karu karena orang Kementerian Agama kan kita harus bisa bawa diri, artinya cari posisi kita di tengah-tengah, tidak berat sebelah. Kok apa yang marah? Rasul pun mengajarkan kita pilihlah yang di tengah-tengah. Semua yang di tengah itu adalah posisi adil. Artinya sederhana, kesederhanaan yang diajarkan oleh Rasul, sederhana. Baik, selanjutnya menurut pakar bahasa Arab, kata wasan itu juga memiliki arti segala yang baik sesuai dengan objeknya.
Misalnya kata dermawan yang berarti sikap di antara kikir dan poros, atau kata pemberani yang berarti sikap di antara penakut atau al-jubr, dan dekat atau tawawur, tahawur, dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab. Baik, ini ringkas saja Pak Sabri. Dengan waktu mungkin yang banyak nanti adalah Ibu. Saya berjanji 15 menit lagi insya Allah materi ini sudah selesai. Kemudian secara istilah, pertama, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan dan tidak ekstrim dan tidak radikal. Tawarruf kalau dalam istilah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Yang dirujuk untuk pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan dengan umat yang lain. Malah dalam yang lain disebutkan al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam itu. Kenapa? Karena Islam itu diracik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang telah sempurna. Pada ayat Al-Maidah ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu. Masih meminta saran-saran pemaparan kepada yang mayoritas. Kemudian selanjutnya, dalam hal moral, Al-Quran juga mengajarkan juga keseimbangan sikap, tidak berlebihan, juga tekankan seseorang tidak perlu terlalu dermawan dengan menyedekahkan harta sehingga dia sendiri menjadi bangkrut. Ini juga Allah Subhanahu wa taala tidak juga mau membina harta juga kita infakkan. Akhirnya untuk makan saya kita di rumah tidak ada lagi, ini juga tidak dibenarkan. Kemudian moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Inti penting ini tertarik dari penjelasan para penafsir al-mufassirin, yaitu Al-Quran, terhadap ungkapan umatan wasatan. Maka menurut mereka maksud ungkapan ini adalah bahwa umat Islam adalah orang-orang yang mampu berlaku adil dan orang yang baik dan bijak. Nah, ini bagian daripada keberagaman juga di Al-Quran atau di ruangan kita ini. Bermacam sumber. Kemudian secara bahasa berarti memeluk agama. Contohnya saya beragama Islam dan dia beragama Kristen. Kemudian beragama berarti beribadah, taat kepada agama, baik hidup menurut agama. Kemudian contohnya dia datang dari keluarga yang beragama. Kemudian yang ketiga, beragama berarti sangat memuja-muja, gemar sekali pada mementingkan kata percakapan. Contohnya mereka beragama pada harta dan benda. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah, beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Maka agama itu hadir untuk apa? Agama itu hadir di tengah-tengah kita agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Tentu kalau tidak ada agama, ini bahaya sekali. Mudah-mudahan di Aceh Selatan tidak ada beragama, baik non Muslim tapi Muslim. Tentunya mungkin kita di Aceh Selatan, mudah-mudahan kita doakan tidak ada yang beragama. Kemudian selanjutnya, oleh karenanya jangan gunakan agama sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu dengan yang lain. Karenanya mari senantiasa menebarkan kedamaian dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga sisi negeri, dan menjaga
Jakarta Raya. Ada nggak di Aceh Selatan ini yang mungkin ya seperti negara-negara yang lain seperti komunis dan sebagainya? Karena di Aceh Selatan ada. Biarpun agama kita berbeda, tetapi mungkin ya semua masyarakat di Aceh Selatan ini tentu ada agamanya masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu. Kemudian ada lagi, jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara modern, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, ekstremis, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problema yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Ya, Karu di Ambon, di Maluku, Karu di mana-mana. Salah satunya juga penyebab retaknya kerukunan umat beragama. Kemudian yang selanjutnya tolak ukur moderasi beragama. Kita perlu lagi. Nah, ini pedoman kita, penguatan kita bagi umat Islam, bagi kita pemeluk umat Islam. Ada tak ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman dalam rangka kita hidup damai, yang kita sebut dengan keberagaman beragama atau moderasi beragama, saling menghargai, saling menjaga dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa petikan ayat Al-Quran menyampaikan bahwa Al-Quran dan hadis telah disepakati oleh para pemuka Islam bahwa keduanya merupakan pedoman bagi kita sebagai referensi utama dalam merujuk semua masalah yang dihadapi dalam semua lini kehidupan. Hal ini dilakukan mulai semenjak generasi pada masa Rasulullah hingga sampai kapan saja selama umat Islam itu masih ada. Begitu pula halnya dengan masalah moderasi beragama yang baru-baru ini mungkin cukup berdengung dan bergema di perbincangan di berbagai media dan publik, baik media cetak maupun elektronik. Maka istilah moderasi beragama bukanlah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah melalui hadis, akan tetapi kata asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah kata moderasi beragama terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis Nabi, yang keduanya merupakan sumber dari pegangan umat Islam. Ada, kita buktikan. Jawabannya adalah Al-Quran dan hadis bukan kamu istilah, akan tetapi pedoman hidup bagi umat manusia. Yang disaji oleh Al-Quran dan hadis adalah bukan lafadznya, akan tetapi substansinya. Inti penting. Kalau lagi kecil substansi itu tak gampang tahu kalau pedok apa tuh lebih intinya, artinya di dalam itu substansinya itu yang tergambar. Yang lain di ujung, pokoknya yang di tengah-tengah intinya kan. Baik, substansi dan makna yang harus dicari. Substansi dan makna yang harus dicari, bukan istilah itu dalam kitab Islam, dan digali oleh pemeluknya, kemudian dikembangkan untuk kepentingan hidup manusia sesuai menurut tempat dan waktu. Di sini letak kedinamikakan ajaran Islam itu dinamis ya. Maka padanan kata yang bermakna moderasi beragama dalam Al-Quran dan hadis telah diajarkan oleh pakar Islam, para mufassirin, dengan kata wasatan. Dan kata ini kemudian diperluas dengan berbagai makna dan istilah yang dibawa. Ini urainya diketengahkan sebagai berikut. Moderasi beragama bermakna umatan atau pilihan. Al-Quran
surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyatan. Nah, ini kan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam man yattabi' ar-rasula mimma yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratun illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. Ini bahasa beriman itu. Artinya dan demikian. Dan demikian kami telah menjadikan kamu umatan wasatan, agar kamu menjadi saksi-saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kitab yang dahulu menjadi kitabmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sesungguhnya kitab itu secara amat berat. Allah akan menyediakan iman dunia Allah Maha Pengasih bagi Maha Pengasih. Tergambar pada kita bahwa di masa Rasulullah pun banyak problematika yang dihadapi oleh Rasul. Maka berbagai setiap saat, setiap ada kejadian, setiap ada persoalan turun firman-firman Allah wahyu sebagai petunjuk bagi Rasul dan umat. Ya, persoalan kiblat, persoalan semua yang keadaan pada masa Rasul pun ya tergambar sama kita. Berbagai persoalan yang dihadapi, yang ditengahi oleh baginda Rasul. Pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ada persoalan. Maka Allah menurunkan berbagai setiap kejadian, setiap peristiwa itu sebuah firman sebagai petunjuk bagi Rasul dan disampaikan kepada umatnya. Baik, penguatan yang lain kita lihat. Ada bateri. Baik, kemudian yang lain, surat yang lain moderasi beragama dalam keseimbangan fenomena alam. Apa itu ayatnya? Surat Al-Mulk ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa as-sam'a samawati tibaqan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Bagaimana artinya? Kamu sekali tidak akan melihat pada Allah yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Nah, ini kan mengajari kepada Rasul bahwa dalam hidup itu juga harus seimbang. Dalam fenomena apapun, fenomena alam yang dialami bagi Rasul harus seimbang. Kemudian pada ayat berikutnya surat Ar-Ra'd ayat 3 juga Allah menambahkan wa walladzi matal ardu wa ja'ala fiha rawasi wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjaini asnaini yughshil laila nahara inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pak Mawardi, artinya, dan dialah Tuhan yang menentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di dalamnya dan menjadikan padanya dengan buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menyebut malam pada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda di bersama Allah bagi kaum yang mengikutikannya. Iya, ini juga menunjukkan bahwa ada keseimbangan fenomena alam, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada istri, ada suami, dan ada ya, laki dan perempuan. Baik, selanjutnya itu nah itu udah bikin mantap baisi juga kan. Selanjutnya pada ayat berikutnya Julian
Tekan di atas. Kalau kita yang makan matu cuma sekarang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha yuhibbu al-'ilma. Innallaha yuhibbu ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya ya moderasi dalam bentuk keadilan. Tadi Allah mengajarkan kepada Rasul dan umatnya. Artinya segala sesuatu itu dengan bijak dan arif bijaksana, seadil-adil. Kemudian ditambahkan lagi dalam pola hidup bagaimana? Bagaimana mungkin kita bacakan tadi surat Rabbana Atina fid dunya hasanah. Allah menegaskan pada surat ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dalam kehidupan dunia ini, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas. Al-Qasas ayat 77 ini menunjukkan bahwa dalam pola hidup juga begitu. Artinya berimbang. Kemudian dalam bersikap pada ayat Luqman 19 kita kenal banyak pendidikan yang kita nikmati atau kita cari, kita ambil hikmahnya di surat Al-Luqman itu. Salah satu ayatnya pada surat 19, waqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswatil sautul hamir. Bu tidak. Artinya dan segala nama kamu dalam berjalan dan gunakan suara sesungguhnya seburuk suara ialah suara meledek. Nah dalam pola hidup juga ketawa terbahak-bahak itu, ini larangannya sebenarnya. Kadang tertawa terbahak-bahak. Kau hanya jir si gogojir kamu masih jibeng. Jangan terlalu terbahak-bahak. Kalau baca masih masa musim kompleknya kan kadang-kadang kau baca Jamurondo kan bertuhnya dengan malam boleh ya. Yang bertuh kim, lepas pokoknya saya bertengah kan. Cerita yang lucu saya bertengah, yang senang tu. Sudah direndam sama kan. Artinya tertawa terbahak-bahak yang luar biasa. Allah juga melarang. Artinya bukan tak boleh, sederhana saja. Kemudian pada ini apa lagi nih Ibu? Yang terakhir ini dalam bermoral surat Asy-Syams ayat 7 sampai 9. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ini apa ini ya? Kita lanjut. Di mana dapat?
Tapi karena kita hafal, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ini baca mana ya? Fa alhamaha ini sini juga. Maka ini kan? Fa alhamaha di sini seharusnya. Ya, baik. Apa lagi bisa baca nih? Bisa bacakan. Siapa yang ada Pak? Kalau Pak juga. Ciptaannya. Maka Allah mencurahkan kepada kedua itu jalan kepastikan dan ketakwaan. Yang begitulah orang-orang yang mensucikan kedua itu. Ya, dalam bermoral pun Allah mengajarkan kita harusnya kita bisa pada posisi yang sederhana dan di tengah-tengah, atau ya bagaimana yang kita sebut tadi adalah menghargai secara moderasi beragama. Baik, lanjut Ibu Fida, terakhir. Kemudian beragama dalam berbangsa dan bernegara. Nah, ini sudah besar, bisa saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallaha atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu itu adalah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Al-Hujurat ayat 3. Ini ayat yang paling menguatkan untuk kita terus saling menghargai moderasi beragama, untuk tidak saling menjelek-jelekkan, memfitnah, menghujat, apalagi menghasut sehingga terjadi atau mengadu domba atau terus terjadi percekcokan di antara umat beragama. Baik, lanjut Ibu Fida. Dalam hadis bagaimana? Ada anak Rasulullah SAW pada suatu hari dari Abi Hurairah berkata bahwa amal seseorang itu tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, oh hai Rasulullah, apakah hanya selamat amal kami? Engkau juga ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Ya, beliau menjawab, begitu juga aku. Kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya, maka perbaikilah niatmu, an-niat. Tetapi jangan berlebihan dalam beramal sehingga menimbulkan kebosanan. Kemudian bersegeralah di pagi hari dan siang hari. Maka bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Artinya Rasulullah juga mengharapkan pada kita di tengah-tengah juga sederhana. Beramal juga berlebihan sampai semalam suntuk, sepanjang hidup dan sebagainya, tidak memikirkan kebutuhan anak dan istri, dan tidak memikirkan untuk kegiatan kegiatan dan tanggung jawab, itu juga tidak dibenarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian dari hadis yang lain, Ahmad Baihaqi dan Hakim dari Hurairah al-Aslami berkata, pada suatu hari aku keluar untuk suatu keperluan. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW berjalan di depanku. Kemudian beliau menarikku dan kami pun berjalan bersamanya. Maka ketika itu kami menemukan seorang laki-laki yang sedang sholat, dan ia banyaknya rukuk, memperbanyak rukuk, tidak pernah berhenti, dan sujudnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu melihatnya sebagai orang yang riya? Maka kawan yang Rasulullah tadi, yang berdampingan dengan Rasulullah tadi menjawab, maka aku katakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka beliau melepaskan tangan dari tangannya. Kemudian beliau menggenggam tangannya dan meluruskan serta mengangkat kedua seraya berkata, hendaklah kamu mengikuti petunjuk dengan pertengahan. Beliau mengulanginya 3 kali, pertengahan lagi.
Karena sesungguhnya siapa yang berlebihan dalam agama juga akan dikalahkan. Artinya Rasulullah juga pada posisi kesederhanaan. Dan kemudian dari hadis riwayat Muslim, Jabir bin Sumarah berkata, aku telah salat bersama Rasulullah berkali-kali dan aku dapati salatnya dalam pertengahan dan khutbahnya juga pertengahan. Ketika beliau dalam salat membaca ayat juga tidak panjang-panjang. Ketika beliau salat berjamaah tidak sampai tamat Al-Quran, baru sujud dan sebagainya, sederhana. Kemudian dalam juga khutbah juga beliau tidak menghabiskan waktu sehingga terabaikan yang lain, pertengahan juga. Ini menurut pengakuan Jabir bin Sumarah, riwayat dari hadis riwayat Muslim. Kemudian dari hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan melampaui batas, sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama. Artinya Rasulullah menegaskan kepada kita pengalaman umat-umat sebelumnya, sebelum Rasulullah juga, bahwa diberikan ancaman atau keadaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman dan sebagainya. Ini karena umat-umat terdahulu dalam keadaan berlebih-lebihan. Selanjutnya dan terakhir, lanjut. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini yang sangat penting. Maka yang terakhir, kami berharap menjadi moderat bukan berarti kita menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti kita memiliki militan, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Lanjut. Kemudian oleh karenanya penting keberagamaan yang moderat bagi kita umat yang beragama adalah serta menyebarluaskan gerakan ini. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar bagi negara ini untuk menjadi kondisi dan maju di masa-masa yang akan datang. Nah, inilah kalau sudah foto bersama itu sudah berakhir. Ini sebagai bukti bahwa keberagaman beragama itu antara umat Islam dan dengan umat-umat yang lain saling bahu-membahu dalam rangka mewujudkan Indonesia ini lebih maju di masa-masa yang akan. Tidak terjadi pertikaian, tidak terjadi pemberontakan dan sebagainya, terjadi kerusuhan di mana-mana dan sebagainya gara-gara tidak rukun umat beragama. Selanjutnya, ini. Tapi kita harus terus di tengah-tengah, Pak Jamal. Jangan dipinggirkan karena kita sebagai umat Islam Muslim. Jangan pula nanti kalau waktu baca-baca dulu doa aku ada uang lain belum membacanya. Jangan agak ke orang lain. Kalau tonggak itu sudah dipegang oleh orang lain, habis lagi dah Pak Sabri. Ini akan baca doa dalam bahasa awaknya. Tak boleh. Itu sudah akidah kita sudah. Itu yang penting saya sampaikan, bahwa keberagaman umat beragama itu terus kita pelihara, artinya saling menghargai, saling bersama-sama, tapi tidak dalam satu hal, yaitu menyangkut dengan baik. Itu saja mungkin sebagai penyampaian singkat. Tentu mungkin tidak sempurna, bagaimana yang saya sampaikan tadi. Yang sempurna itu adalah milik Allah dan yang kurang itu adalah milik saya pribadi. Tentunya juga tidak sempurna sebagaimana harapan-harapan bahwa yang menyampaikan materi ini adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Tentu kami yang mewakili tentu jauh daripada kesempurnaan yang dimaksud. Untuk itu pada Bapak dan Ibu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena waktu juga yang mungkin terlalu padat dan kami harus kembali ke kantor untuk menjalankan tugas-tugas ini. Tidak ada sesi tanya jawab dan tidak ada mungkin
pemasaran pendapat, kalaupun ada nanti saja melalui ketua Pokja, dan selainnya mungkin akan diisi materi yang sangat penting dalam Pokja MGMP MTS 001 Aceh Selatan. Demikian, hadana Allah wa ikum jema'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katrin hana jenuh Pak tadi. Itu Allah. Tapi nyaranya itu dong ceritanya. Jadi ini menambah. Wawancara Pak. Saya tanya. Jadi menurut Bapak, harapan Bapak terhadap program PKB ini bagaimana? Alhamdulillah, pelaksanaan PKB yang telah dicanangkan oleh Direktorat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 21 tahun 2020 yang lalu, alhamdulillah di Aceh Selatan telah berjalan maksimal, telah berjalan sebagaimana harapan-harapan. Tentunya pada seluruh komponen terhadap kegiatan PKB ini, baik KKG dan MGMP yang pada hari ini adalah MGMP bahasa Inggris, bahasa matematika dan IPA, alhamdulillah telah berjalan maksimal. Dan sekali lagi harapan kita mudah-mudahan ini bisa terus membantu guru dalam rangka pengembangan profesi yang berkelanjutan ini. Kemudian kepada seluruh komponen yang terkait dalam kegiatan ini, termasuk pada Ketua K2M, kemudian Ketua Pokja dan pengurus Pokja yang lainnya, beserta seluruh guru-guru yang tergabung dalam MGMP ini, kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Mudah-mudahan ini dapat membantu dalam pengembangan pendidikan di madrasah di Aceh Selatan. Kemudian tanggapan Bapak penjelasan tentang moderasi beragama. Baik, terkait dengan materi yang kita sajikan pada hari ini, yaitu menyangkut dengan moderasi beragama, bahwa kita di Aceh Selatan alhamdulillah terkait dengan keberagaman masyarakat beragama ini sangat baik, sangat bagus, dan terus ini kita pertahankan. Mudah-mudahan di kalangan seluruh komponen pendidikan madrasah di Kabupaten Aceh Selatan ini terkait dengan moderasi beragama ini terus bisa dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada benturan, tidak ada hal-hal yang akan terjadi konflik, sehingga kegiatan keagamaan di Aceh Selatan ini bisa berjalan dengan maksimal sebagaimana diharapkan. Nanti pangkas-pangkas saja, apa mana yang mungkin. Pertanyaannya tanggapan Bapak terhadap PKB ini. Kemudian terima kasihlah sama Kasih Penmat dan lain. Kamu ya Pak ya? Jadi bagaimana tanggapan Bapak selaku K2M terhadap program PKB ini? Kami bersama Ketua K2M Aceh Selatan, kami yang pertama sekali berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurus MGMP bidang studi matematika, bahasa Inggris, dan IPA yang telah melaksanakan kegiatan ini yang sangat luar biasa, terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ini artinya kerjasama K2M dalam MGMP seluruhnya sangat memuaskan, dan juga kami berterima kasih yang tidak terhingganya. Semoga pelaksanaan ini berlanjut dengan sebaik-baiknya dan ada manfaatnya dengan ada kegiatan PKB ini untuk guru-guru kita. Seluruh bidang studi yang ada di MTS ini berjalan sebagaimana mestinya. Memang pada saat sekarang ini hanya mungkin 3 bidang studi yang bisa jebol. Mudah-mudahan ke depan
seluruh bidang suci yang ada di Mapel, MTS ini bisa mengambil kesempatan yang sangat luar biasa ini, yang telah dibantu oleh Bank Dunia untuk memajukan madrasah di seluruh Indonesia, wabil khusus Aceh Selatan. Semoga ini bisa ditransfer kepada anak-anak didik kita di madrasah dan menjadi motor penggerak untuk kemudian hari. Semoga gerakan ini tidak tinggal sampai di sini saja. Mungkin yang harapan kami yang terakhir kepada yang peserta yang hadir pada hari ini, tolong betul-betul diikuti dengan seksama agar apa yang didapat di sini bisa dibawa pulang ke madrasah masing-masing dan bisa ditransfer kepada anak-anak menurut bidangnya masing-masing. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga acara ini bermakna dan bermanfaat untuk kita semua.